Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Zulfani Rahmah dari kelas 2 TBIB akan sedikit menjelaskan mengenai karakteristik guru dan kompetensi profesionalisme guru untuk memenuhi UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Ellen Prima MA. Di sini saya akan menjelaskan dua subbab atau dua subtopik, yaitu yang pertama karakteristik guru dan yang kedua kompetensi profesionalisme guru. Guru selalu dihadapkan dengan masyarakat yang perfeksionis dan juga berlebihan. Dalam kondisi yang tidak menentu, masyarakat juga tetap menuntut seorang guru agar idealis sebagai figur pengajar dan juga pendidik. Akibatnya, guru merasa kehilangan cara terbaik dan tidak mempunyai nilai edukatif dalam menanggapi proses belajar. Kepribadian adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seorang guru sebagai pengembangan sumber daya manusia. Maka setiap guru profesional sangat diharapkan memahami karakteristik kepribadian dirinya yang diperlukan sebagai panutan para siswa. Kepribadian guru memiliki pengaruh langsung dan kumulatif terhadap hidup dan kebiasaan-kebiasaan belajar para siswanya. Yang dimaksud kepribadian di sini meliputi pengetahuan, sifat ideal, dan juga persepsi seorang guru pada orang lain. Menurut Darajat 2005, karakteristik guru yang disenangi oleh para siswa adalah guru-guru yang demokratis, baik hati, sabar, konsisten, bersifat terbuka, suka menolong, menyukai humor, menguasai bahan pengajaran, fleksibel, dan mengaruh minat yang baik terhadap siswanya. Jadi, dapat dikatakan bahwa karakteristik guru yaitu tindak tanduk atau sikap perbuatan guru di lingkungan sekolah dan di masyarakat. Contohnya, bagaimana seorang guru meningkatkan pelayanan, meningkatkan pengetahuan seorang peserta didik dengan cara memberikan arahan, bimbingan, dan juga motivasi kepada peserta didik. Dan juga dengan cara mencontohkan hal yang baik seperti cara berpakaian yang sopan, cara berbicara yang santun dan sopan, dan juga cara mencari circle atau pertemanan yang baik itu seperti apa. Selanjutnya, guru harus mempunyai kepribadian, setidaknya 5 kepribadian, yaitu kepribadian yang mantap dan stabil, kepribadian yang berakhlak mulia, kepribadian yang dewasa, kepribadian yang arif, dan yang terakhir yaitu kepribadian yang berwibawa. Yang pertama yaitu kepribadian yang mantap dan stabil. Kepribadian ini wajib dimiliki oleh seorang guru karena guru harus bertindak dengan norma sosial, norma hukum, dan juga memiliki sifat yang konsisten dengan tindakannya. Yang kedua yaitu kepribadian yang berakhlak mulia, yaitu guru harus mempunyai sifat teladan dan mencontohkan yang baik kepada para siswanya. Yang ketiga yaitu kepribadian yang dewasa. Kepribadian yang dewasa ini meliputi menampilkan kemandirian dalam bertindak serta mendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Yang keempat yaitu kepribadian yang arif. Kepribadian yang arif ini wajib dimiliki oleh seorang guru karena menampilkan tindakan yang didasarkan dengan kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan dalam hal berpikir dan juga dalam hal bertindak. Yang terakhir yaitu kepribadian yang berwibawa. Seorang guru harus mempunyai kepribadian yang berwibawa karena guru harus memiliki perilaku yang positif dan memiliki perilaku yang disegani oleh para siswanya. Karena jika tidak, maka guru akan disepelekan atau diremehkan oleh para siswanya. Kemudian karakteristik guru profesional. Karakteristik guru profesional ini ada 5. Yang pertama itu menguasai kurikulum. Yang kedua, menguasai materi mata pelajaran. Di sini guru harus dan wajib menguasai serta memahami materi yang akan diajarkan kepada para peserta didik. Yang ketiga yaitu terampil menggunakan media pembelajaran. Para guru diharuskan atau diwajibkan mampu menguasai media pembelajaran sehingga akan memudahkan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas.
Yang keempat, yaitu memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugasnya. Guru memiliki komitmen yang tinggi dan juga rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugasnya, sehingga dia akan bisa melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas-tugas secara maksimal. Yang terakhir yaitu memiliki kedisiplinan. Selanjutnya yaitu karakteristik yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya. Itu ada dua. Yang pertama yaitu fleksibilitas kognitif. Fleksibilitas kognitif adalah sebuah kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu. Yang kedua yaitu keterbukaan psikologis, yaitu guru yang terbuka secara psikologis biasanya ditandai dengan kesediaannya yang relatif tinggi untuk mengomunikasikan dirinya dengan faktor-faktor eksternal. Selanjutnya, faktor yang menentukan dalam pembentukan kepribadian. Itu memiliki 3 faktor. Yang pertama faktor bawaan, yang kedua itu faktor lingkungan, dan yang ketiga itu faktor bawaan dan juga lingkungan. Yang pertama, faktor bawaan. Faktor bawaan ini terdiri dari bawaan genetik yang dilihat dari fisik primer, misalkan warna kulit. Selanjutnya, ada juga dengan kecenderungan-kecenderungan dasar, misalnya kepekaan dan juga penyesuaian diri. Yang kedua, yaitu faktor lingkungan, yaitu sekolah, lingkungan, sosial budaya seperti guru, teman, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu faktor bawaan dan juga lingkungan. Interaksi yang terus-menerus terjadi antara bawaan dan lingkungan atau faktor sebelumnya itu akan menimbulkan perasaan dalam diri seseorang. Selanjutnya, kompetensi profesional guru. Kata profesional itu berasal dari kata sifat yang berarti pencahayaan dan sebagai kata benda yang berarti seseorang yang memiliki kemampuan khusus seperti guru, dokter, pilot, dan lain sebagainya. Hal ini diperkuat dengan pendapat Yusuf Usman yang menyatakan bahwa pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Guru profesional adalah mereka yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga dia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Selanjutnya, guru itu dinilai kompeten apabila ia mampu mengembangkan tanggung jawab, mampu melaksanakan peran-perannya secara berhasil, mampu bekerja dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan sekolah, dan mampu melaksanakan perannya dalam proses mengajar dan mengajar di kelas. Selanjutnya, kompetensi penting yang dimiliki oleh guru. Kompetensi penting ini ada 6. Yang pertama itu pentingnya kompetensi guru. Menurut Umar Hamalik, kompetensi profesional yaitu guru itu merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Kompetensi-kompetensi lainnya adalah kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan juga kompetensi sosial. Yang kedua, yaitu kompetensi guru sebagai alat seleksi penerimaan guru. Menurut Umar Hamalik, perlu ditentukan secara umum jenis kompetensi apa yang perlu dipenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diterima sebagai guru. Dengan adanya syarat ini dapat memudahkan para administrator untuk memilih mana guru yang diperlukan oleh suatu sekolah. Yang ketiga yaitu kompetensi guru penting dalam rangka pembinaan guru. Menurut Umar Hamalik, para guru yang sudah memiliki kompetensi penuh harus terus-menerus dibina supaya kompetensinya itu tetap bagus. Sehingga jika suatu saat nanti terjadi perkembangan baru yang memberikan tuntutan kepada sekolah, maka mereka itu sudah menyiapkan rencana atau menyiapkan rancangan jenis kompetensi apa yang
akan diberikan agar suatu guru itu memiliki kompetensi yang sesuai. Yang keempat yaitu kompetensi guru penting dalam rangka penyusunan kurikulum. Menurut Umar Hamalik, suatu LPTK berhasil mendidik para calon guru akan ditentukan untuk berbagai komponen dalam institusi tersebut. Salah satunya yaitu komponen kurikulum. Yang kelima yaitu kompetensi guru penting dalam hubungan dan kegiatan dan hasil belajar siswa. Menurut Umar Hamalik, proses belajar dan hasil belajar siswa itu bukan hanya ditentukan oleh sekolah, struktur, dan juga kurikulumnya, akan tetapi juga ditentukan sebagian besar oleh kompetensi guru dalam mengajar dan membimbing para peserta didik. Yang terakhir yaitu kriteria profesional. Kriteria profesional itu meliputi fisik, mental atau kepribadian, keilmiahan atau pengetahuan, dan yang terakhir yaitu keterampilan. Selanjutnya, aspek-aspek guru profesional. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 Ayat 1 itu menjabarkan tentang 4 dimensi guru. Dimensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan juga kompetensi sosial. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, kemudian perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi dalam dirinya. Yang kedua yaitu potensi kepribadian. Potensi kepribadian yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencangkup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali dari peserta didik, dan masyarakat umum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru selalu diharapkan dengan masyarakat yang perfeksionis dan juga